أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. Ini sekarang ya sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah, di penghujung surah At-Taubah pada ayat yang ke-127, menceritakan tentang orang-orang munafik dan orang-orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, awala yarawna, tidakkah mereka melihat, yaitu orang-orang munafik, dan berfikir dengannya, annahum yuftanun, sesungguhnya mereka itu selalu diuji Allah subhanahu wa ta'ala, fi kulli am, setiap tahunnya, marratan atau marratain, satu kali atau dua kali. Thumma la yatubun, Allah berikan kepada mereka ujian, tapi mereka juga tak mau bertobat. Walahum yadhakkarun, tidak pula mereka mau mengingat. Berkata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, Ismail Ibnu Katsir rahimahullah, Abul Fida, ay la yatubuna min dhunubihim as-salifah. Mengapa mereka tidak mau tobat dari dosa-dosa yang mereka lampau? Ya, walahum yadhakkarun, mengapa mereka tak mau mengambil peringatan, pelajaran dengan berbagai macam ujian yang Allah turunkan kepada mereka dalam setahun 1 sampai 2 kali. Berkata Imam Mujahid, yukhtabaruna bis-sanati wal ju'. Allah menguji mereka dengan kelaparan, Allah uji mereka dengan kekeringan, masa paceklik. Qala Qatadah, berkata Qatadah, bil ghazwi fis sanati marratan aw marratain, Allah uji mereka untuk turut berperang dalam 1 tahun 1 sampai 2 kali. Wa qala Syuraikun an Jabir wal Ju'fi an bid-duha an Hudzaifah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, dia menyebutkan ya dengan sanadnya dari Hudzaifah, awala yarawna annahum yuftanun, tidakkah mereka orang-orang munafik itu melihat bahwasanya mereka diuji Allah fi kulli amin, dalam setiap tahun, marratan aw marratain, 1 sampai 2 kali. Qala, berkata Hudzaifah, kunna nasma'u fi kulli amin kadhibatan aw kadhibatain, setiap tahunnya kami selalu mendengarkan dari orang munafik
ya berupa berita dusta 1 sampai 2 kali. Sebagaimana mereka menyebarkan ya bahwasanya istri Nabi SAW berzina bersama Safwan bin Mu'attil dalam hadithul ifki. Ya, kata Hudzaifah, mereka diuji Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya. Mereka tak mampu menutup mulut mereka untuk menyebarkan kedustaan. Ya. 1 sampai 2 kali tiap tahunnya. Ketika Rasulullah pada perang Badar, mereka membisikkan kepada ketika Rasulullah SAW ya dalam perang Badar, mereka bisikkan kepada orang-orang di kota Madinah bahwasanya kaum muslimin habis. Ya, mereka kalah. Selalu mereka berbuat dusta. Ya. Dengan dusta yang mereka sebarkan ini efeknya fayudhillu biha fi'aman minan nasi katsir. Banyak orang-orang yang ikut. Akhirnya mereka pun tergelincir. Sebagaimana tergelincirnya sebagian sahabat turut serta menyebarkan kedustaan orang-orang munafik pada peristiwa hadithul ifki. Berita dusta ibunda kita dituduh berzina. Ya. Dan boleh saja semua makna yang di atas benar. Mereka diuji Allah dengan penderitaan, kelaparan. Allah uji mereka dengan paceklik. Allah uji mereka dengan berbagai macam ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah uji mereka dengan larangan-larangannya. Mereka tak sanggup menghadapi ujian tersebut. Ya. Dan mereka tak mau mengambil pelajaran, tak mau bertobat. Jadi inilah dikatakan Ibnu Katsir rahimahullah tabaraka taala tentang orang-orang munafik. Ya, bahwasanya mereka diuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seluruh orang-orang juga diuji. Setiap orang diuji, orang mukmin diuji, orang munafik diuji, orang kafir diuji, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada pun seseorang kecuali Allah mengujinya. Apalagi orang-orang beriman, semakin tinggi imannya, semakin berat ujiannya. Sehingga Nabi kita bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Ya. Tsummal amsalu fal amsal. Kemudian orang-orang yang mengikuti jejak Nabi yang paling kuat imannya. Kemudian yang di bawahnya lagi yang berkurang imannya, dan begitulah seterusnya. Dan ujian adalah merupakan kewajiban dalam kehidupan. Hidup ini ujian. Dengan berbagai macam ujian. Ada yang diuji dengan perintah Allah, tak sanggup mengerjakannya. Diuji dengan salat, tak sanggup mengerjakannya. Ya, diuji dengan larangan, tak sanggup meninggalkannya. Ujian. Diuji dengan bencana, menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Menyumpah serapah musibah yang datang melanda. Ini semuanya ujian. Wa idza ma unzilat suratun, dalam ayat 127 Allah berfirman, tadi 126. Wa idza ma unzilat suratun, dan apabila diturunkan Allah Subhanahu wa taala surat dalam Al-Qur'an, dalamnya ada perintah, dalamnya ada larangan, dalamnya ada berita yang mereka wajib imani. Bagaimana sikap orang-orang munafik? Nadhara ba'dhum ila ba'din. Sebagian mereka melihat kepada sebagian lainnya. Berusaha untuk menghindari perintah-perintah tersebut, melarikan diri, bersembunyi. Mereka melihat satu sama lain. Hal yarakum min ahadin? Apakah ada kira-kira yang melihat kalian? Kalau tidak ada orang-orang mukmin melihat kalian, sudah jangan dikerjakan itu perintah-perintah, tinggalkan. Tak perlu takut dengan larang-larangan, kerjakan. Karena mereka mengerjakan kewajiban-kewajiban agama bukan karena Allah, tapi karena takutnya kepada orang mukmin. Mereka meninggalkan larangan-larangan bukan karena Allah, tapi karena takutnya terhadap kaum mukmin. Maka orang-orang munafik ini yang tidak beriman dengan perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, ya berusaha mereka itu ketika turun ayat bukan untuk mengamalkannya, bahkan berlari daripadanya semampu mereka menghindar. Tsumman sarafu, ketika tak ada orang, seketika itulah mereka pun insarafu, mereka berbalik, berpaling, meninggalkan perintah Allah, ya, tak menggubris larangannya, karena perbuatan mereka tersebut yang tak mengindahkan
surat yang Allah turunkan dalam Quran berupa perintah maupun larangan maupun akhbar, berita-berita, mereka berpaling, tak mau mengamalkannya, tak mau mengimani jika itu dalam bentuk berita-berita. Akhirnya sarafallahu qulubahum, Allah pun memalingkan hati mereka sebagai balasan setimpal. Bi'annahum qaumun la yafqahun, karena mereka adalah orang-orang yang tidak berakal, orang-orang yang tidak mau mengerti, tidak mau memahami. Allah turunkan surah Al-Quran bukan sebagai beban bagi kita, sebagai rahmat bagi kita. Ya, dengannya kita tahu bagaimana menyembah Allah, dengannya tahu kita bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan sebagai beban. Kalaulah tak ada Allah turunkan Quran, tak ada Allah kirimkan Rasul, alangkah sia-sianya hidup kita ini. Tak tahu untuk apa kita hidup. Ya, sebagaimana kita melihat bagaimana sia-sianya kehidupan orang-orang kufar yang tak mengenal Allah Jalla wa'ala. Tak tahu perintah, tak tahu larangan, tak menggubris. Hidup mereka bagaikan binatang-binatang, tak ada bedanya. Allahul musta'an. Tafadhal. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Pada ayat berikutnya, ya, pada ayat dari surah At-Taubah, pada ayat 128 dan 129. Ini ayat terakhir daripada surah At-Taubah. Allah Jalla wa'ala menutup surah At-Taubah ini dengan nikmat terbesar yang dikirimkan kepada manusia berupa Rasul. Segala macam nikmat tak ada bandingannya dengan nikmat risalah. Dan dengan nikmat tersebut akhirnya kita pun memiliki iman. Dengan nikmat tersebut akhirnya kita pun berusaha untuk beramal, merealisasikan iman yang dalam hati kita. Allah berfirman, laqad ja'akum, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, ya, min anfusikum, dari jenis kalian, yang kalian ketahui nasabnya, kalian ketahui sepak terjangnya, kalian mengerti bahasanya, dari diri kalian supaya kalian mudah untuk memahami perkataannya. Ya, azizun alaihi ma anittum, seorang rasul yang begitu sakit bagi beliau atau berat bagi beliau segala sesuatu yang sekiranya dapat mempersulit kalian, menyulitkan kalian. Begitu cintanya Nabi itu kepada kita, lebih daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Allahu Akbar. Begitu besarnya kecintaan Nabi kepada kita, lebih daripada kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Apa kata Allah tentang Nabi tersebut? Azizun alaihi ma'anittum, berat bagi dia apa yang menyulitkan kalian. Ya, lihatlah dalam peristiwa Mi'raj, berapa Allah wajibkan salat itu pertama kalinya? 50 kali. Dia turun berjumpa Musa, kata Musa, irji' ila rabbika fas'alu takhfifa, mintalah kepada Tuhanmu keringanan. Ya, fa inna ummataka la yutiqun, umatmu tak akan mampu. Laqad jarrabtu Bani Israil, aku telah mengetes Bani Israil. Mereka lebih besar, mereka lebih kuat, mereka tak sanggup. Maka Rasulullah pun berangkat kembali meminta kepada Allah keringanan, sehingga dikurangi akhirnya menjadi 5. Kata Nabi, kata Allah ketika itu, hiya khamsun wa hiya khamsuna fil ajri, dia itu 5 kali sehari semalam, tapi dia sama dengan nilainya 50 kali sehari semalam. Karena satu kebaikan bi asyri amsalihha, dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Ya, Nabi ingin melakukan banyak hal. Datang dia terlambat salat Isya, para sahabat telah ngantuk-ngantuk, ya, sehingga
dagu mereka nyandar di tubuh-tubuh mereka, sebagian tertidur. Maka Nabi yang mulia SAW datang. Mereka pun berdiri salat. Kata Nabi, inna hadzal waqtuha. Inilah waktu yang paling ideal salat Isya. Laula an asyqa ala ummati. Sekiranya aku tak memberatkan umatku, inilah waktu yang paling afdal. Salat Isya itu yang paling utama adalah di pengakhir waktunya, sebelum setengah malam masuk. Kata Nabi, inilah waktu yang paling utama. Kalaulah tidak, memberatkan. Dia salat, dia mendengar tangisan anak-anak. Seketika dia percepat salatnya. Dia berkata, aku ingin sekali memperpanjang salatku ini, tapi ku dengar ada seseorang anak yang menangis. Aku khawatir mengganggu ibunya, maka aku segerakan. Inilah Rasulullah SAW. Ya, datang Aqra bin Habis bertanya, ya Rasulullah, haji ini afi kulli amin, apakah tiap tahun kita wajib haji? Nabi diam. Ditanyanya kembali, tiap tahun ya Rasulullah? Akhirnya Nabi berkatakan, daruni ma taraktukum. Sudahlah, cukuplah kalian mengamalkan apa yang kutinggalkan kepada kalian. Ya, jangan minta yang lain-lain. Fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim. Sesungguhnya binasa umat sebelum kalian karena banyak sekali bertanya yang memberatkan mereka. Wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Mereka selalu menyelisihi nabi mereka. Tinggalkan aku dengan apa yang kuberikan kepada kalian. Jangan banyak bertanya. Ya, ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW berat baginya apa yang menyulitkan umat ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Segala macam beban Rasulullah tak ingin berat bagi umat ini. Jika diberikan bagi dua pilihan, diajarkan kepada umat untuk memilih yang mana yang paling ringan, yang paling mudah, selama tidak melanggar dosa. Itu Nabi yang mulia SAW. Ya, dia inginkan bagi umatnya kemudahan. Dia lihat suatu ketika salah seorang istrinya berzikir panjang dari pagi sampai naik sepenggalan matahari. Kemudian dia gantungkan ketika itu seutas tali untuk berdiri sholat. Ya, kalau capek dia pegangan. Kata Nabi SAW, maukah kau kuajarkan lebih mudah daripada ini? Lebih banyak ganjaran pahalanya. Ucapkanlah subhanallah bihamdih, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih, midada kalimati 3 kali. Ini merupakan bagian daripada ya rahmatnya Nabi SAW kepada umatnya. Ya, dia tak ingin menyulitkan umatnya, mempersulit umatnya. Semua berusaha dia mudahkan. Dan kita melihat syariat Islam adalah syariat yang begitu mudahnya. Kata Allah, la yuridu bikumul yusra, la yuridullah bikumul usra. Allah tak ingin mempersulit kalian. Tak ada air tayamum. Tak bisa salat berdiri duduk. Tak bisa duduk berbaring. Allah mudahkan semuanya. Syariat Rasulullah SAW. Tak ada makan kecuali bangkai makan, wajib makan sekedarnya saja. Ya, illa matturirtum ilaih, kecuali terpaksa. Tak ada yang payah. Ammar bin Yasir dipaksa oleh orang-orang kafir untuk mengatakan kata-kata yang tak baik, mencela Rasulullah, mencela Islam, mencela Allah. Dipaksa, jika tidak dia bunuh. Maka dia katakan. Kemudian dia mendatangi Nabi SAW melaporkan apa yang dia ucapkan. Kata Nabi, bagaimana hatimu ya Ammar? Ya Rasulullah, hatiku tentram dengan iman. Kata Rasulullah, jika mereka paksa engkau melakukan hal itu, mengucapkan hal itu, maka kembalilah ucapkan sebagaimana apa yang telah kau ucapkan. Memudahkan. Azizun alaihi ma anittum, begitu berat baginya apa yang menyusahkan kalian. Maka sungguh mudah agama ini dalam segala hal, tak ada yang sulit. Ya, haji sulit Ustaz, diwajibkan hanya bagi yang mampu. Jika kau tak mampu tak wajib. Zakat sulit Ustaz, diwajibkan hanya kepada yang mampu. Jika kau tak mampu tak wajib zakat. Apa yang payah? Ya, syariat zakat juga Allah mudahkan. Hanya dia minta 2,5% daripada harta yang kau miliki. Allahu Akbar. Ya, zakat diri bagi seorang mukmin ketika bulan Ramadan datang menyempurnakan puasanya, hanya Allah minta 1 sa', 4 mud, 3 kilo setahun. Setahun zakat diri kita ini 3 kilo, begitu ringannya, tak sebanding dengan pajak yang mencekik kita. Apa yang tak ada yang sulit. Berhektar-hektar punya padi yang kita makan, Allah minta sedikit saja. Ya, 5 wasak sekitar 700-an kilo saja. Jika sampai 700 kilo, keluarkan daripadanya 1/10.
Subhanallah. 1/10 daripada 700 kilo. Apa yang payah? Ya, tak ada yang sudah dalam agama ini. Nabi pun tak ingin memperberat umatnya. Ketika salah seorang sholat, dia ngantuk-ngantuk. Sholat malam dia paksakan, Rasulullah suruh dia tidur. Ya, jangan dipaksa-paksa. Nanti salah doa, akhirnya dia mendoakan kejelekan bagi dirinya sendiri karena ngantuk. Agama yang mudah. Ada yang mau kebiri dirinya. Salah seorang sahabat mau mengkebiri dirinya supaya tak begitu butuh kepada perempuan. Sibuk beribadah menyembah Allah. Ingin dia kebiri. Ya, maka Rasulullah melarang sahabat tersebut. Allah haramkan. Sahabat tersebut Rasulullah larang untuk mengkebiri dirinya. Agama mudah. Agama yang Allah mudahkan. Tak ada yang sulit. Azizun alaihi ma'anittum, begitu menyulitkan bagi beliau apapun yang menyusahkan kalian. Kata Nabi, bu'ithu bil hanafiyyati samhah, aku diutus membawa agama yang toleran, begitu toleransinya, begitu mudahnya. Inna hadzal din yusrun, sungguh agama ini mudah. Wala nushaddad din ahadun illa ghalabah, tak ada orang yang berpayah-payah agama melampaui batas kecuali akan dikalahkan, ya, oleh agama sehingga tak mampu lagi dia mengerjakannya dan dia tinggalkan. Mudah, agama ini sebegitu mudahnya. Subhanallah. Bagaimana sifat Nabi tersebut? Azizun alaihi ma'anittum, berat baginya apa yang menyulitkan kalian. Tak ada tendensi Nabi ketika berdakwah kecuali menjalankan perintah Allah, mengharapkan surga. Tak ada tendensi untuk dibayar. Subhanallah. Tak ada diantar jemput Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau berangkat ke Taif, sampai di Taif dilempari oleh orang-orang Taif. Beliau lari terbiri-biri, salawatu rabbi wa salamu alaihi. Beliau bersembunyi, dia tak sadar sudah sampai jauh di Qarn Tha'alib. Ya. Kata ibunda kita Aisyah, adakah kira-kira peristiwa-peristiwa yang paling tak mengenakan dalam dakwahmu ya Rasulullah yang kau ingat? Ya. Kata Nabi, ada. Ketika aku berdakwah ke Taif, ku suruh mereka suku persuku, mereka melempariku sehingga aku lari. Tak sadar sampai di Qarn Tha'alib, datanglah Jibril dengan malaikat gunung. Berkata, ya Muhammad, ini malaikat gunung menunggu apa yang kau perintahkan. Jika kau perintahkan angkat 2 gunung, campakkan satu ke Mekah, satu ke Taif, dia akan campakkan. Subhanallah. Nabi yang mulia SAW, beliau inginkan bagi kita kebaikan sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dia jelaskan kepada kita. Perkara yang halal, perkara yang haram, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, semuanya lengkap. Inilah Islam Rasulullah SAW. Ya, tak ada yang tak lengkap, semua sempurna. Berkata Abu Dzar, tarakana Rasulullah SAW, Rasulullah meninggalkan kami, beliau wafat. Wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa'i illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman. Tidaklah ada apapun juga sampai burung yang mengepakkan sayapnya di udara pun Nabi pernah menyebutkan kepada kami ilmu tentangnya. Wa qala, beliau bersabda, ma baqiya syai'un ya yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa waqad bayyana lakum. Ya, illa waqad bayyana lakum. Tidak ada sesuatu pun cara yang mendekatkan seorang ke surga, menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Subhanallah. Berkata Rasulullah dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, dikutip Imam Ahmad, innallaha lam yuharrim hurmatan illa waqad alima annahu sayattali'uha minkum muttali'un. Ketika Allah mengharamkan sesuatu perkara yang haram, Allah tahu akan ada di antara kalian yang melanggarnya. Diharamkan, dilanggarnya. Itulah kita. Diharamkan riba, kita langgar. Ya, diharamkan Allah zina, ada yang berzina. Diharamkan Allah banyak hal, dilanggar. Ala wa inni akhidun bihajzikum antahafatu finnar. Sungguh aku ini benar-benar kasihan kepada kalian. Aku tarik sarung-sarung kalian supaya kalian jangan menceburkan diri kalian ke api neraka. Ya. Ku tarik kain-kain sarung kalian supaya jangan menceburkan diri kalian ke neraka. Bagikan orang yang sibuk mau loncat, Nabi tarik, jangan. Jangan. Ya. Katafafatil firash, sebagaimana serangga-serangga berlomba-lomba membakar dirinya kepada api.
Kalau antum buat api unggun, berdatangan serangga menyampakkan dirinya ke api. Dzubab, serangga-serangga lalat berusaha mendekati panasnya api. Lihatlah, kadang-kadang ada serangga-serangga yang mendekati api terbakar. Ya, sebagaimana umat ini mendekati api, Nabi tarik kita dengan sunnah beliau, dengan nasihat-nasihat beliau. Tapi orang-orang enggan kecuali tetap memaksakan dirinya, tak menggubris. Nabi SAW menyampakkan dirinya ke dalam api neraka. Salawatu Rabbi wassalamu alaih. Subhanallah. Jadi kata Allah tentang beliau, harisun alaikum. Betapa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum, ambisinya untuk kebaikan kalian. Rasulullah berambisi segala kebaikan bagi kalian, baik kebaikan dunia maupun akhirat, agar Allah SWT wujudkan, Allah mudahkan bagi kalian. Harisun alaikum. Betapa ya inginnya Nabi SAW mendatangkan semua kebaikan untuk kalian, menjauhkan semua kejelekan dari kalian. Subhanallah. Ya, semua dia jelaskan supaya kita tak tergelincir ke dalam api neraka. Makanya hak beliau lebih daripada hak diri kita. Kecintaan kepada beliau wajib daripada wajib kita lebihkan daripada mencintai diri kita. Bil mu'minina raufun rahim. Dengan orang-orang mukmin begitu rahmatnya beliau SAW. Betapa sayangnya kepada orang-orang mukmin. Subhanallah. Raufun rahim. Bahkan kepada manusia pun beliau begitu sayangnya, tak ingin darah-darah tertumpah. Begitu jahatnya Quraisy, diusir Rasulullah, diambil harta beliau, mau mereka bunuh. Sepakat mereka bunuh, bukan hanya mau. Mereka sepakat untuk membunuh Nabi, tapi Allah halangi. Ya. Mereka mengusir Nabi SAW, keluarganya semua. Ketika datang Fathu Makkah, Rasul datang dengan 10.000 pasukan. Mereka pun terbayang bagaimana zalimnya mereka kepada Rasulullah. Berkata Rasulullah, masuklah ke rumah kalian. Yang masuk rumahnya tak akan diganggu. Kami datang dengan tentara-tentara yang menutup pintu rumahnya aman, yang menutup jendela-jendela rumahnya aman, yang masuk Masjidil Haram aman, yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Berbondong-bondong orang berlari masuk masing-masing ke rumahnya, mengunci rumahnya. Untuk apa? Jawab, untuk apa? Agar tak tertumpah darah. Subhanallah. Agar tak tertumpah darah. Begitulah Rasulullah SAW, begitu cintanya kepada orang-orang beriman, bahkan begitu rahmat kepada orang-orang kufar pun beliau rahmat. Salawatu Rabbi wassalamu alaih. Subhanallah. Betul-betul rahmatan lil alamin, rahmat kepada alam semesta. Dikhianati beliau, tapi beliau tak pernah berkhianat. Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum berangkat ke kota Makkah, dia katakan kepada Ali, semua titipan orang Ali sampaikan. Sebelum berangkat dari kota Makkah ke Madinah, beliau katakan kepada Ali, jangan kau tinggalkan kota Makkah, berangkat hijrah sampai kau kembalikan semua amanah ini kepada pemiliknya. Dikhianati tapi tak berkhianat. Sallallahu alaihi wasallam. Dan dia melarang berkhianat. Ya, Hudzaifah bin Yaman dengan ayahnya Yaman. Ya, dalam perang Badar kedua-duanya berjalan, ditangkap sama orang-orang Quraisy. Orang Quraisy sedang berangkat menuju Badar pada perang Badar. Kata Quraisy, kalau kalian janji berdua tidak membantu Muhammad, kami bebaskan kalian. Jika tidak, kami tawan kalian. Mereka berkata, ya kami janji tak akan membantu Muhammad. Padahal mereka telah beriman. Mereka pun pulang. Ketika di tengah jalan berubah pikiran mereka. Mereka berkata, kita tenang-tenang di Madinah, Rasulullah berperang, tidak, kita harus datang kepada Nabi SAW. Datanglah keduanya, dia dan ayahnya, kepada Rasulullah SAW, ingin membantu Rasulullah berperang. Tapi beliau bertanya, ya Rasulullah, kami jumpa Quraisy, apa yang terjadi? Mereka tawan kami dan mereka bebaskan kami dengan syarat kami tak boleh membantu engkau dan para sahabatmu. Ya, bagaimanakah ini Rasulullah SAW? Kata Nabi, kau tepati janjimu, pergilah berdua dengan ayahmu. Semoga Allah cukupkan kami tanpa dirimu dan ayahmu. Pergi, tinggalkan kami. Kau pegang amanah. Allahu Akbar. Itulah Rasulullah. Ya, harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Ya, dengan orang-orang mukmin betapa sayangnya Nabi yang mulia SAW, lebih sayang daripada diri kita sendiri.
terhadap diri kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa in tawallau, jika mereka berpaling wahai Muhammad, tak mengindahkan perintahmu maupun laranganmu, tak mendengarkan, tak mengimani, jika mereka berpaling, faqul, katakanlah Muhammad, hasbiyallah, cukuplah Allah sebagai penolongku. Ya, la ilaha illa huwa, tidaklah ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Dia semata. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal, berserah diri, berpasrah diri. Wa huwa rabbul arsyil azim, Dia adalah Tuhan pemilik arsy yang agung. Andai katakan berpaling, tetap memerangiku, tetap menentangku, maka semuanya aku serahkan kepada Allah. Hanya kepada Allah lah aku bergantung. Allah lah cukup bagiku sebagai penolong. Kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan pemilik arsy yang agung. Ya, inilah ayat terakhir daripada surat At-Taubah. Ya, menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah SAW, ya, sempurnanya kecintaan beliau kepada umat ini. Ya, betapa Rasulullah ingin kebaikan bagi umat ini, tak ingin kesusahan bagi umat ini sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalaupun memang orang-orang masih berpaling, orang-orang kufar tak mengindahkan, ya, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan mencukupimu. Ya, Allahu tabaraka wa ta'ala alam. Baik. Tak ada pertanyaan? Bisa waktu 2 menit. Ya, kita padakan sampai di sini. Insyaallah minggu depan kita akan masuk pada surat Yunus insyaallah tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.